lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratina khani amilina syada wasanihin samira mu'alimin mujaddidin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kemarin kita sudah bahas tentang munasakho, ya, yaitu cara menghitung tirkah dari mayit yang belum sempat dibagi ke ahli waris dan disusul dengan kematian ahli waris, sehingga menimbulkan cara atau sihamnya si ahli waris yang meninggal itu harus dibagi kembali. Bisa saja dikembalikan ke ahli waris yang sama dengan mayit pertama, atau ditambah dengan ahli waris lain, atau bahkan justru diberikan ahli waris yang lain sama sekali. Nah, itu beberapa kemungkinannya. Nah, kemudian sekarang kalau memang dalam ahli waris itu tidak ada ahli waris asobah, muasibnya tidak ada, juga tidak ada ahlul fardi, sahibul fardi tidak ada, ya, orang-orang yang berhak menerima waris tidak ada. Maka menurut satu pendapat, harta waris ini tidak dikembalikan ke negara, atau tidak dimaukufkan, atau tidak diinfakkan, tapi harus diberikan kepada dzawil arham. Dzawil arham yaitu orang yang tidak termasuk ahli waris, tapi masih punya hubungan kerabat dengan mayit, tapi tidak dalam lingkup ahli waris yang asoba, dia bukan, ahlul fardi dia bukan. Nah, maka nanti bagaimana cara dia mendapatkannya, yaitu dengan cara melihat kepada ahli waris yang terdekat. Jadi dia disamakan, dzawil arham ini disamakan dengan ahli waris yang terdekat atau yang berhubungan dengan dia. Jangan lihat halaman 67. Dzawil arham. Pengertian dzawil arham yaitu semua kerabat mayit yang tidak termasuk ahli waris, ya. Bukan sahibul fardi, bukan muasib juga. Dzawil arham bisa menerima waris dengan syarat sudah tidak ada lagi ahli waris yang tersisa. Muasib tidak ada, ahli waris sahibul fardi tidak ada, atau masih ada ahli waris tetapi hanya zauj-zaujah. Ada ahli waris tapi cuma zauj-zaujah. Zauj-zaujah itu bisa menghabiskan jatah warisan enggak? Enggak bisa. Zauj itu cuma punya dua pilihan, yaitu berapa sama berapa? 1/4 dan setengah. Kalau si mayitnya punya anak, dia dapat 1/4. Kalau nggak punya anak, dia dapat setengah, 50%. Si istri juga tidak bisa menghabiskan tirka atau menghabiskan ahli warisan. Dia pilihannya kalau tidak 1/4 ya 1/8. Kalau si mayit atau sang suaminya ini punya anak, dia cuma dapat 1/8. Kalau si suami yang meninggal ini nggak punya anak, dia bisa dapat 1/4. Artinya suami istri nggak bisa menghabiskan jatah warisan. Si suami hanya bisa maksimal 50%. Lah 50% diapakan sisanya? Si istri maksimal hanya 1/4 atau 25%. Lah 75%-nya buat apa? Nah, ini diberikan kepada dzawil arham. Sedangkan cara mewaris dzawil arham yaitu dengan menduduki posisi atau manzilah istilahnya. Nanti ada istilah namanya manzilah, kedudukan atau posisi.
posisinya ahli waris yang terdekat, yaitu posisi ahli waris yang sohibul fardi atau yang terdekat. Dan yang diutamakan juga dawil arham yang lebih dekat dengan ahli waris. Nah, makanya tidak semua dawil arham aku jek mambu dulur karo mayit. Nah, tidak semua. Dicari yang paling dekat. Kalau masih ada space ya, ada dihalangi oleh orang lain ya, sama kayak nasibnya ahli waris, dia menjadi mahjub. Jadi ahli waris atau dawil arham itu bisa dimahjubkan dengan dawil arham yang lebih dekat. Karena yang lebih berat itu ada yang lebih dekat. Pun lihat halaman 68, ini skemanya. Dalam tabel bintu bintin itu tidak mendapat warisan, gimana? Cucu perempuan dari anak perempuan kan tidak dapat waris. Farq waris itu kan terbatas ibnun, anak laki-laki. Terus bintun, anak perempuan. Terus ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan siapa? Bintu ibnin, cucu perempuan tapi dari anak laki. Berarti bintu bintin tidak dapat. Nah, tapi nggak ada ahli waris lain kecuali bintu bintin. Ya, boleh, tapi nanti dia disamakan dengan ahli waris yang terdekat. Siapa? Bintun. Jadi bintu bintin nanti bisa disamakan, manzilanya bisa menduduki manzilanya bintun. Artinya dia bisa dapat setengah. Nah, ini contohnya. Ada mayit meninggalkan bintu bintin dan bintu binti ibnin. Terus bintu ukhtin syakiko. Lah, bintu ukhtin syakiko itu dalam bahasa Indonesia apa namanya? Ponakan. Anaknya saudara. Berarti kan keponakan kan enggak dapat ponakan itu. Kalau saudara masih bisa dapat. Itu pun saudara itu bisa dimaksudkan dengan anak. Terus ada bintu ukhtin li'ab. Ya. Ini sebenarnya kan enggak ada di tabel waris, enggak ada ini. Tapi dia bisa dapat waris karena sudah tidak ada mu'assib, tidak ada yang dapat ahli waris asobah dan tidak ada sohibul fardi yang punya ahli waris seper-seper itu. Sehingga bintu bintin disamakan sama manzilanya, menduduki manzilanya bintun. Bintu binti ibnin disamakan dengan bintu ibnin atau manzilanya dipakai hitungan bintu. Bintu ukhtin syakiko nanti menduduki manzilahnya ukhtun syakiko. Bintu ukhtin li'ab menduduki ukhtun li'ab. Baru dihitung. Kita lihat bintun satu orang dapat setengah. Bintu ibnin 1/6. Ukhtun syakiko dapat 1/4. Ukhtun li'ab mahjub karena sudah ada ukhtun syakiko. Nah sekarang dihitung. 26 berarti asal masalah 6. Bintun dapat bintu ibnin 1. Sisanya untuk ukhtun syakiko. Nah, berarti nanti dikembalikan. Berarti bintu bintin mendapat bagian siamnya berapa? Siamnya bintu bintin nanti berapa? 3. Tadi kan hanya untuk cara ngitungnya saja. Tapi di realitanya 3 itu punya siapa? Ya bukan punya bintun karena bintun nggak ada kan aslinya. Yaitu diberikan pada bintu bintin. Bintu binti ibnin dapat siam berapa? 1. Bintu ukhtin syakiko dapat berapa? 2. Untuk bintu ukhtin li'ab mahjub 0. Nonton ya, caranya seperti itu. Disamakan manzilahnya. Bawahnya juga sama. Ada mayit meninggalkan bintu bintin. Bintu bintin ada 2 bintu bintin. Terus bintu binti bintin. Cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan, masya Allah. Kemudian ibnu ukhtin syakiko, lalu bintu akhin syakik. Maka langsung dilihat bintu bintin manzilahnya lebih dekat kepada siapa? Bintun. Bintu bintin juga bintun. Bintu binti bintin tidak ada. Karena ini garisnya perempuan semua nggak ada. Dicarikan ke ibnu nyebrang berarti nggak boleh. Maka dia nggak ada. Ibnu ukhtin syakiko berarti yang terdekat ya ukhtun syakikohnya. Ya, jadi orang tuanya itu. Bintu akhin syakik yang paling dekat ya akhin syakik. Wes, kemudian dilihat tabelnya. Bintun 2 orang berarti dapat berapa? 2/3. Ukhtun syakiko beserta dengan akhun syakik dapat
asoba. Berarti asal masalahnya 3. untuk bintun 2 orang. 2. Terus untuk ukhtun syakikah sama akhun syakik 1. 1. Ada yang terjadi ingkisar mboten? Yang mana terjadi ingkisar? Yang ukhtun syakikah sama akhun syakik. Karena dihitung berapa ruusnya? 3. Maka harus dikali 3. Mulai dari atas ya. Asal masalah 3 kali 3 bintun 2 orang, 2 kali 3 6 masing-masing dapat 3. Kemudian ukhtun syakikah akhun syakik 1 kali 3 nanti untuk ukhtun syakikah 1. untuk akhun syakik 2. nah setelah hitungannya selesai dikembalikan kepada realitanya. Realitanya bintun kan nggak ada ya kan? Adanya siapa tadi? Bintu bintin. Maka siham masing-masing 3 ini diberikan kada bintu bintin. Lalu ukhtun syakikah kan nggak ada. Realitanya yang ada siapa? Ibnu ukhtin syakikah. Maka sihamnya yang ukhtun syakikah tadi 1 diberikan pada ibnu ukhtin syakikah. Akhun syakik kan nggak ada. Adanya siapa? Bintu akhin syakik. Maka sihamnya 2 itu diberikan pada bintu akhin syakik. Seperti itu. Dicari manzilah. Makanya digambar dulu. Paling enak itu dulu di semester awal, di awal-awal saya bilang kalau mau ngitung waris itu 1 disebutkan semuanya. Terus yang kedua digambar, pohonnya digambar. Nah, nanti jenengan bisa lihat circle yang paling dekat dengan si mayit itu adalah yang paling berhak mendapat warisan. Kalau di circle itu ada asoba, muasib, ada sohibul fardi, maka aman jenengan. Hitungannya pakai hitungan normal yang dulu-dulu. Tapi kalau muasib yang bagian asoba nggak ada, yang sohibul fardi seper-seper itu juga nggak ada, maka cari yang paling dekat, yaitu zawil arham yang nanti manzilannya menduduki ahli waris yang lebih dekat. Lihat kesimpulan bawahnya. Ini kesimpulan bawahnya. Zawil arham terbagi dalam 4 kelompok ya. Ada yang mayyantami ilal mayyit, yang menghubungkan diri kepada mayit. Seperti bintu bintin. Ya, cucu itu kan sebenarnya masih keturunan dari mayit, cuma karena dia dari garis keturunan perempuan maka tidak dapat. Ibnu bintin. Yang ada kan bintu ibnin, gitu kan? Yang dapat waris kan siapa? Bintu ibnin, cucu loh. Ini tapi adanya ibnu bintin. Ya nggak apa-apa, tapi karena masih ada hubungan dengan cucu kan garisnya ke atas. Bintu binti ibnin nggak ada kan? Adanya bintu ibnin, tapi nggak apa-apa dimasukkan. Ibnu binti ibnin ya nggak ada. Nah ini mayyantami lal mayit. Mayitnya di atas, dia zawil arhamnya di bawah. Garis keturunan ke bawah. Nggak apa-apa. Yang nomor 2, mayyantami ilaihimul mayit. Berarti mayitnya di bawah, zawil arhamnya ke atas. Ya, jadun li ya. Ummu abi masya Allah. Apa ini? Bukan kakek ya istilahnya. Atasnya kakek itu apa namanya? Buyut. Masya Allah, buyut ini misalnya. Abu abi ummin itu ya juga buyut. Abu ummi abin buyut. Nanti dilihatnya yang paling dekat ya apa? Ya berarti biasanya kalau lihat yang paling dekat itu kategori pertama dihilangkan. Contohnya tadi ya, bintu bintin, maka kategori bintun yang pertama dihilangkan. Berarti dia lebih dekat kepada bintun gitu. Ibnu bintin kan nggak ada, maka caranya disamakan dengan mazilah apa? Yaitu ibnunya dihilangkan, disamakan dengan bintun. Jadi awalnya dihilangkan. Bintu binti ibnin kan nggak ada, maka cara menyamakannya dia manzilah pakai apa? Ya bintu ibnin, bintunnya bisa. Bintun awalnya dihilangkan. Ibnu binti ibnin itu kan juga nggak ada. Ibnunya depan dihilangkan, berarti dia manzilahnya menduduki bintu ibnin. Yang nomor 2 juga gitu. Jadun li jad li karena nggak ada. Jad li kan nggak ada, maka dia disamakan dengan kayak gitu caranya. Ummu abi kan nggak ada, maka yang depan dihilangkan, tinggal abu
Berarti nanti disamakan sama siapa? Abu itu. Jadun li um. Sama nanti seperti itu. Sekarang nomor 3. Mayantami ila abawayil mayit. Ini kenyamping. Nah, ini nyamping. Kalau yang tadi nomor 2 itu mayitnya di bawah, dawil arhamnya di atas. Yang nomor 1 mayitnya di atas, dawil arhamnya ke bawah. Yang nomor 3 ini mayitnya di tengah, dawil arhamnya ke samping. Makanya bintu akhin syakik. Berarti nanti manzilahnya menduduki siapa? Akhun syakik, tinggal ngilangi depannya ya. Bintu ukhtin syakiko. Berarti nanti manzilahnya menduduki siapa? Ukhtun syakiko. Ibnu ukhtin syakiko menduduki. Wes gampang, pinter. Nomor 4. 69 halaman 69. Mayantami ila ajdadil mayit. Jadi dia itu nyamping tapi ke atas dulu. Mayitnya di bawah. Lalu dawil arhamnya adalah ke atas dan nyamping. Nah, siapa itu? Seperti paman, bibi, ya kan? Paman sama bibi. Paman sama bibi itu kan sebenarnya nanti itu kan menggantikan punyanya abun atau umun. Karena abunnya nggak ada, umunnya nggak ada, yo saudaranya abun, saudaranya umun. Berarti paman atau bibi. Yang 4 ini dibagi 2 nanti. Ada yang mantami ilal jadi awil jadali ab, ada yang mantami ilal jadi awil jadali Ada yang dari garis ibu, ada yang garis anu. Kalau dari garis ayah, paman dari garis ayah dalam bahasa Arab sebutnya amun atau ammatun. Kalau dari garis ayah, kalau liab itu kan sebutannya amun atau ammatun. Paman atau bibi dari garis ayah, saudaranya ayah, itu kan amun atau ammatun. Tapi kalau dari ibu, lium, itu sebutannya kholun atau kholatun, yaitu paman atau bibi saudaranya ibu. Pun, mulahado, perhatian di bawahnya. Jika semua dawil arham hadir semua. Ingat ya, dawil arham itu masalah di mana tidak ada muasib, tidak ada sohibul fardi, nggak ada. Muasibnya nggak ada, sohibul fardi nggak ada, tapi adanya dawil arham dan lengkap. Dawil arham 4 ini lengkap semua, ada semua. Tapi muasibnya nggak ada, dawil arhamnya nggak ada. Sohibul fardinya nggak ada. Maka caranya mewaris ini khilaf antara madhab Hanafiyah dan madhab Bali. Menurut madhab Hanafi yaitu menggunakan jalan qorobah atau yang lebih dekat, yang didahulukan. Jadi cari circle yang paling dekat. Yang kedua menurut madhab Hambali dengan jalan ahlu tanzil. Maka ahlu tanzil ini menempati manzilah dulu, ditempatkan di manzilah dulu, bukan cari yang lebih dekat, tapi cari dia menduduki posisinya siapa. Cari manzilah. Nah, kemudian kalau hitungan waris ini nanti pakai cara yang mana? Pakai cara yang kedua, yaitu cari manzilahnya dulu. Lalu dari manzilah ini nanti akan ketahuan siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang menjadi mahjub. Nanti ketahuan. Bukan cari yang terdekat. Loh tadi katanya Ustadz cari yang terdekat. Itu circle untuk memudahkan jenengan, ya. Circle untuk memudahkan jenengan. Kan tadi disebut seperti pohon family trees, pohon silsilah keluarga untuk memudahkan. Tapi nanti ketika sudah tidak ada muasib atau sohbil fardi, ya tidak otomatis yang terdekat saja. Aspek atau faktornya jangan melihat masalah terdekat saja, tapi lihat manzilah. Sehingga ada 2 yang nanti menjadi pertimbangan. Dia lebih dekat ke mayit dan manzilahnya juga lebih dekat kepada manzilah yang diduduki. Itu lebih dekat ke mayit. Paman sama bibi ada, cucu ada, cucu perempuan dari anak perempuan, atau cucu laki-laki tapi dari anak ibnu bintin tadi loh. Maka yang lebih berat siapa? Paman atau cucu? Paman itu menduduki siapa?
yang apa dari samping tadi loh. Kok paman, Masya Allah, keponakan, mohon maaf. Ada keponakan dan ada cucu. Keponakan sama ada cucu. Keponakan sama cucu lebih berat yang mana? Nah, cucu. Keponakan itu kan nisbatnya atau manzilahnya ke saudara, akhun atau ukhtun. Sedangkan cucu manzilahnya menduduki anak. Dan ketika ada anak, saudara itu tidak dapat. Nah, itu yang dimaksud gitu. Jadi tidak hanya masalah kedekatan, tapi juga yang aspek yang kedua yang perlu diperhatikan adalah manzilah. Pun lihat halaman 70, itu manzilah biar memudahkan, itu jadwalnya. Ya, kalau ada bintu bintin berarti menduduki punya bintun, dia dianggap cari di tabel yang bintun. Ada bintu binti ibnin berarti cari manzilahnya bintu benin dan seterusnya, wis gampang. Dan sekali lagi saya tekankan, Dzawil Arham ini adalah cara ketika tidak ada mu'assib, tidak ada yang dapat bagian asobah, dan tidak ada sohibul fardi. Karena kalau ini sudah ada sohibul fardi, maka Dzawil Arham otomatis sudah nggak dapat. Dia kan dapat itu karena itu tadi menjadi kemungkinan terakhir. Dia menjadi final option dari pembagian waris. Tambah halaman 70 di bawah, diperhatikan. Seorang Dzawil Arham yang derajatnya lebih dekat dengan ahli waris, yang menjadi manzilahnya bisa menjadi hajib, menjadi penghalang bagi semua Dzawil Arham dari semua jihad yang derajatnya lebih jauh dari manzilahnya masing-masing. Nah, ini tadi yang diperhatikan. Tentang korobat atau kedekatan satu aspek. Yang kedua adalah aspek manzilah. Sebenarnya Dzawil Arham itu nggak bisa memahjubkan Dzawil Arham yang lain, nggak bisa. Wong dia dapat warisan itu karena final option sama-sama samen lah. Oleh warisan kan mergo nggak ono muasib, nggak ono sahibul fardi. Lapo kok menghalangi saya? Karena kita ini sesama Dzawil Arham ini, selain yang ditinjau adalah aspek kedekatan, yang ditinjau adalah aspek manzilah, kedudukannya. Siapa kedudukannya? Kita ini menduduki, sampean menduduki manzilahnya siapa? Saya menduduki manzilahnya siapa? Manzilah yang saya duduki bisa memahjubkan manzilah yang sampean duduki. Sehingga meskipun kita sama-sama Dzawil Arham, tapi saya dapat, sampean yang nggak dapat. Nah, seperti itu ilustrasinya. Tapi kalau dalam pembagian waris ya jangan ngomong seperti itu ya. Kawan celurit sampean. Sekali lagi masalah waris itu termasuk masalah yang sensitif sekali. Itu benar masuk ranah hukum. Bahkan di peradilan itu masuk perdata. Ada hukum perdatanya. Tapi juga potensi kepidana. Kalau sampai melakukan kekerasan, penganiayaan, bahkan naudzubillah pembunuh bisa masuk ke pidana. Maka untuk cara membaginya harus benar-benar ditata. Ya, ilmu komunikasi sekali lagi sangat dibutuhkan dalam hal bijaksana dalam pembagian waris. Kalau ilmu teorinya insya Allah kita bisa, tapi cara mengkomunikasinya kepada orang yang tidak berhak mendapatkan itu caranya bagaimana? Bahkan di Quran itu, ya surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa itu kalau ada yang tidak dapat warisan tapi kok tetap datang ketika pembagian waris, maka disuruh wal yaqulu qaulan sadida, ucapkan yang baik. Mohon maaf, jenengan tidak dapat atau boleh mendapatkan, tapi nanti dari bagian kita. Nah, dari setelah kita dapat, ini nggih, jenengan dapat seperti ini. Pokoknya harus diatur benar-benar. Halaman 71, dilihat. Nanti di cara Dzawil Arham itu bisa nggak terjadi aul, terjadi rot, terjadi ingkisar, bisa nggak? Bisa, kayak tadi terjadi ingkisar. Karena nanti yang kita hitung adalah manzilahnya, sehingga masalah-masalah yang kemarin itu bisa terjadi. Masalah aul, masalah rot, masalah ingkisar bisa terjadi.
Oh, ini terlalu panjang ini, wis. Ini saya ambil umumnya dulu. Ada yang tanyakan dari Dawil Arham sebelum ke bab terakhir wasiat. Ya, sudah ya, Dawil Arham yaitu ahli waris yang sebenarnya bukan termasuk ahli waris. Dia bisa mendapat warisan karena ahli waris yang paling berhak atau muasib dan sohibul fardi tidak ada. Pun titik itu aja. Dan cara pembagiannya adalah dengan mempertimbangkan kedekatannya dengan si mayit plus dengan apa? Manzilahnya, posisinya. Pun sekarang yang terakhir, wasiat. Dulu pernah saya sampaikan bahwa sebelum warisan itu dibagi, ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Yaitu apa saja? Hutang. Baik hutang yang hakullah maupun yang hakul adami. Terus apalagi yang kedua? Tajhizul mayit, tajhizul jenazah, biaya pengurusan jenazah kalau ada biaya. Nah, baru yang ketiga adalah apa namanya? Wasiat. Wasiat ini diselesaikan dulu sebelum pembagian waris. Berarti gampangannya, Mbak, wasiat ini nanti itu dihitung dulu. Jadi jangan keburu ngitung warisan, ini dikurangi dulu. Harta yang sekian, tirka yang sekian juta atau berapa, itu dikurangi tirka dulu, baru kita ngitung waris yang perperan itu. Itu cara yang paling simpel. Tapi kalau mau dibuat jadi satu tabel juga bisa. Dengan catatan, yaitu wasiat itu kan ada dua tipe. Ada yang wasiat diberikan kepada non ahli waris, ada wasiat itu yang diberikan kepada ahli waris. Jadi nanti ahli waris dapat dua, yo dapat warisan, yo dapat wasiat. Ada yang seperti itu. Karena aku mbiyen diramut ambek anak wedokku, anak-anakku sing liya gak ono sing ngramut. Wis tak wasiatno tanah sing kono, kos-kosan sing kono, mobil sing iki tak nggo tak wenehno anak wedokku nek aku mati. Nah, ada kata-kata nek aku mati nih lho. Namanya wasiat. Atau diberikan ketika sakit keras. Meskipun tidak ada kata-kata nek aku mati, itu sudah otomatis menjadi wasiat. Nah, kalau warisan ini diberikan kepada non ahli waris, maka kemungkinannya dua. Bisa diberikan atau bisa tidak semua diberikan. Bisa semuanya diberikan, artinya yang dikatakan si calon mayit itu diberikan atau bisa tidak diberikan. Artinya bagaimana? Kalau wasiatnya kepada non ahli waris dan tidak lebih dari 1/3, maka wasiatnya harus langsung diberikan. Saya berikan 1/5. Kalau dalam perperan, dalam matematika, itu kalau penyebutnya lebih besar, artinya angkanya semakin 1/6 sama 1/2. Besar mana? 1/2. Oh, 1/6, ayo. 1/2. Kalau dalam perperan penyebutnya pembilangnya sama. Penyebutnya beda. Berarti dalam perperan itu ini pembilangnya sama ya. Penyebut yang lebih besar menunjukkan angka yang lebih kecil. Penyebut yang lebih kecil menunjukkan angka yang lebih besar. Masuk apa, wes. Kalau wasiat itu diberikan kepada non ahli waris dan yang diberikan adalah kurang atau pas 1/3, maka warisan itu harus langsung diberikan. Tidak usah meminta persetujuan ahli waris, gak usah. Berarti kalau diberikan dia diberi wasiat 1/4, 1/5 atau 1/3, wis langsung aja berikan. Ini kan lebih kecil ya kan? Daripada 1/3 kan lebih kecil ini. Tapi kalau yang diberikan adalah 1/2 melebihi 1/3, maka tidak boleh diberikan
kecuali setelah persetujuan ahli waris. Semuanya loh ya, tidak hanya satu atau dua, semua ahli waris. Sehingga kalau ahli waris setuju, ya diberikan setengah ini, nggak apa-apa. Tapi kalau ahli waris nggak setuju, bukannya gagal, tapi yang diberikan hanya 1/3. Itu kalau non ahli waris, orang lain. Aku sawahku sing kono takekno mbok iyem. Biyen aku cilikanku dimomong mbok iyem. Saiki uripe ngesakne. Aku kok nek mati mbok iyem kek ono setengah dari warisanku. Oh, anak-anake rembukan. Lho, ojo setengah ta. Kegedean iki. Wis pokoke setengah. Ketika dia meninggal, ahli waris rembukan. Ya apa? Setuju tak dikekno mbok iyem? Setuju wis. Itu dia berjasa waktu kecilnya ayah. Oke, berikan setengah. Kalau nggak setuju, ada satu saja yang nggak setuju, maka tidak diberikan setengah, tapi 1/3. Bukannya gagal, nggak situ, bukan. Tetap dijalankan, tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Nah ya kalau tidak setuju, semuanya diberikan hanya ini. Semuanya wajib. Justru kalau ahli waris nggak setuju, tapi nggak usah diberikan boyem sama sekali, setengah ya enggak, 1/3 ya enggak, makan uang haram. Iya, wasiat itu wajib diberikan. Sama kayak hutang tadi. Ada warisan, belum gawe bayar hutang, wis dienggo royokan ahli waris. Aku iki lho, bapakmu utange 2 miliar. Duwe bapakmu tinggalane mek 200 juta. Minus. Lah kok ahli waris banyak loh, Mbak. Ngapunten. Anak-anak itu enggak tahu. Kalau orang tuanya punya utang, anak-anak enggak tahu. Taunya setelah meninggal itu bank datang. Orang-orang datang, ngapunten nggih, Bapak biyen duwe utang. Lho napa niki catetan? Lu kaget. Aduh, 50 juta. Ada banyak seperti itu. Haram itu dibagikan, makanya tak ulang-ulangi, warisan itu diberikan setelah pemberian pembayaran hutang, pengurusan jenazah, dan ini wasiat. Kalau masih kecampur di situ terus dimakan ahli waris makan barang haram. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu harus dikembalikan. Insya Allah. Dalam? Ya. Oh apa? Ahli warisnya pengen cepet-cepet? Cepet-cepet sebelum bangga. Loh ya nggak bisa. Bank lebih pinter. Bank itu ya, masya Allah. Dia meskipun kita tidak laporan meninggalnya keluarga kita, dia tahu kalau ada keluarga kita yang meninggal itu tahu. Loh iya, karena bank itu punya orang lapangan yang mohon maaf ya, tidak digaji oleh bank di atas kertas istilahnya, ya di balik layar. Tapi mereka lah, kamu kira debt collector itu seperti apa? Lah ya penagih itu kan sebenarnya nggak ada di istilah perbankan yang asli. Ada nggak? Nggak ada. Dia bukan pegawainya bank. Dalam undang-undang ada? Nggak ada. Tapi bank itu harus punya itu orang di lapangan. Siapa yang nagih? Kalau kita cuma duduk di bank nungguin orang, ya nggak datang orangnya. Udah ditelepon baik-baik aja nggak datang, apa lagi? Cuma ditunggu di kantor. Dia kapan bayarnya ya? Walah yo bangkrut bankmu. Nggak ada bank berbaik hati tuh. Semua bank itu pengen laba, pengen keuntung. Nggak mungkin. Ini bank yang baik hati, memberikan bantuan kayak desa. Ya semuanya pengen ya kita dibantu, mereka juga butuh untung sama. Pun itu kalau wasiatnya diberikan kepada non ahli waris. Tapi kalau wasiat itu diberikan pada ahli waris, kayak tadi anak itu kan sudah dapat warisan, kok diberikan wasiat dobelan olehnya. Nah, maka kalau wasiat ini diberikan kepada ahli waris, maka berapapun nominalnya, berapapun presentasinya, harus seizin semua ahli waris. Berapapun. Kalau tadi kan ini, kalau di bawah 1/3 atau 1/3 pas, maka langsung diberikan. Nggak boleh, masalah persetujuan tidak boleh menghalangi. Ikhlas gak ikhlas harus diberikan. Karena itu warisan itu bukan milik ahli waris loh. Warisan itu milik Allah. Kita itu dapat warisan karena dibagi oleh Allah. Kalau Allah nggak bagi dalam Quran, nggak dapat warisan kita itu. Warisan itu punyanya Allah. Kita dapat hak waris ya setelah dibagi oleh Allah. Artinya yang bagi adalah hukumnya Allah.
Tapi kalau yang dapat itu adalah ahli waris, kayak tadi, anakku sing wedok iku lho gemati karo aku. Aku loro diramut anak wedokku liyane padha nang luar negeri, padha nang luar kota. Dadi pegawai BUMN wis gak ngeramut aku. Umpama lho. Wis dadi artis. Wis dadi konten kreator. Wis dadi YouTuber. Wis dadi afiliator macam-macam. Wis gak ngreken aku, sing ngreken aku cuma anak wedokku iki lho. Bener gak lulus SD tapi lu ya kadang-kadang mohon maaf ya di masyarakat itu Allah itu kalau membuat keadilan itu unik sekali. Kadang-kadang anak yang sukses itu justru anak yang lupa sama orang tuanya karena dia sukses sehingga kesana nggak sempat ngurusi orang tuanya. Tapi ada anak yang mohon maaf tidak diberi kepintaran, tidak diberi pekerjaan yang seperti saudara yang lain, tapi dia bisa berbakti nunggoni orang tuanya. Justru kalau semuanya keluar, ya kesepian toh. Kayak almarhum Pak B.J. Habibie. Pak B.J. Habibie itu anaknya pinter-pinter, masya Allah. Tapi setelah tua kesepian, nggak ada yang nemani. Dia bayar pembantu sama satu pegawai. Nggak ada anaknya, karena anaknya sukses semua. Tapi sukses dalam arti duniawi itu tadi, nggak ada yang bisa menemani orang tua. Nah kadang-kadang harus seperti itu. Anakku sing wedok iku ngomong aku, masih jare wong bodoh, jare wong gak pendidikan, tapi kan ngomong aku, nunggoni aku. Wis engko anak wedokku iku nek aku mati, wis omah iki wae anak wedokku. Ketika ditotal rumahnya ternyata setengah dari harta warisan umpama loh. Setengah dari harta warisan, maka berapapun, entah setengah, sepertiga, seperlima, sepersepuluh, atau sedikit pun anak wedokku tak kei tambahan 1 juta, senajan sekian rupiah, tetap harus seizin ahli waris. Kira-kira ahli waris itu jatah warisannya dikurangi separuh, kira-kira ikhlas apa enggak? Rata-rata gak ikhlas. Padahal anaknya berjasa. Iya, saya pernah ngadepi itu. Saudara yang lain nggak ada yang menghiraukan, cuma dia toh. Yang mohon maaf ya, ketika stroke apa kan, mohon maaf ya, buang air itu nggak bisa kemana-mana ya di tempat itu. Yang ngersii ya itu. Tapi ketika dapat wasiat itu, saudara yang lain nggak setuju. Kok ini? Ya karena memang undang-undangnya bilang, Qurannya bilang gitu. Hadisnya bingung. La wasiyata liwaritin, kata Kanjeng Nabi. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Karena ahli waris sudah dapat jatah warisan. Dia bisa dapat wasiat itu karena ahli waris yang lain setuju, ikhlas berarti. Dia dapat hibah dari ahli waris yang lain. Sampeyan ikhlas. Nek kuwabe ikhlas kabeh ya wis gak apa-apa pancen dhek sing ngomong. Nek legowo lho ya. Dan mohon maaf ya, harta warisan itu keramat sekali. Itu sama kayak mahar, Mbak. Besok kalau kamu minta mahar, kamu kan nggak mau anak yang pinter tok, nek sugih. Benci aku. Ustaz itu realistis, Ustaz. Buat apa hafid kalau nggak kaya? Kita bapak gak kurang. Ustaz realistis. Ya wis, umpama. Ya wis gak apa-apa. Kaya yang kaya dan raya. Gak cuma kaya, harus raya juga. Amin. Kalau umpama jenengan dapat suami yang kaya raya dan dapat dan dapat mahar atau mas kawin itu masya Allah menjadi keramat sekali, keramat dan barokah. Kenapa? Bahkan ini sanad dari beberapa orang terpercaya ya. Bahkan Mbah Mun itu almarhum al-maghfur lah, Mbah Mun ya, tahu ya Mbah Mun itu punya Gus Bah. Beliau memesankan, nek iso itu mahar dibuat usaha. Barokah itu. Karena itu adalah perjuangannya si suami untuk menghalalkan kamu. Sehingga harta yang diambil adalah harta yang terbaiknya dia. Untuk dipersembahkan kepada kamu, semeriwing. Terus nanti itu dibuat usaha barokah sekali. Ya, memang itu hak kamu, bukan hak orang tua kamu. Dan
Umpama kita tidak memberi ke suami ya nggak apa-apa, itu sudah jadi hak mutlak kamu. Tapi ketika kamu jadikan usaha, jadikan modal, itu berkah sekali. Warisan juga gitu. Warisan itu keramat sekali. Kalau kita bisa merawat warisan ini, sehingga warisan ini kita pergunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk memang menghidupi, membiayai anak cucu kita untuk mencari ilmu atau yang bermanfaat lainnya. Orang tua yang meninggal tadi, yang meninggalkan warisan, ya dapat barokah warisannya. Tapi kalau mau itu dibuat rebutan, dibuat sengketa, sampai ke pengadilan, sampai nggak mengakui saudara, sampai dia tuh anaknya zina, Mas. Iya, bahkan statusnya anak itu terungkap gara-gara rebutan warisan. Dia bener anaknya bapak, tapi ibunya itu haram. Sampai nyebut dia ibunya itu dari yang wanita nggak bener. Ayah itu nikahnya dulu sembunyi-sembunyi dari kok. Itu keluar semua. Iya, keluar semua gara-gara warisan. Sehingga mohon maaf, warisan yang meskipun kelihatannya besar atau banyak menurut kacamata dunia, tapi nggak berkah. Karena tadi bisa memutuskan silaturahim, menimbulkan perpecahan, mendampak. Harusnya kalau warisan itu berkah, yang kerabat menjadi semakin dekat. Orang lain bisa menjadi kerabat karena dapat barokah warisan. Warisan ini digunakan untuk buat panti asuhan. Orang lain bisa mengincipi manfaatnya, bisa menikmati manfaatnya. Itu malah luar biasa. Wasiat itu. Kalau warisan ini disalahgunakan, ya itu tadi nggak berkah. Dan kadang-kadang mohon maaf, kenapa warisan banyak yang nggak berkah? Kemungkinan orang tuanya dapat harta itu juga nggak berkah. Dia meninggalkan warisan itu, mohon maaf, kadang-kadang yo dari harta yang kecampuran barang haram. Sehingga itu uang panas. Sehingga anaknya akhirnya melihat harta itu harta panas. Kena aura, kena vibe panasnya. Iya, tapi kalau harta itu harta dingin, harta yang tentram, damai, orang yang melihat juga jadi tentram. Ya semua itu membawa aura masing-masing lah. Bon. Jadi kemungkinannya ada 4 ya. Ada 3 sebenarnya. Kalau umpama diberikan pada non ahli waris dan jumlahnya pas sepertiga atau kurang, maka langsung diberikan. Kalau lebih dari sepertiga, maka harus minta persetujuan ahli waris. Kalau ahli waris setuju, maka diberikan. Kalau tidak, maka cuma diberikan berapa? Sepertiga saja, bukan berarti batal. Dan yang ketiga adalah diberikan kepada ahli waris. Yang berapapun jumlah wasiatnya harus meminta persetujuan ahli waris lainnya. Jika setuju, maka diberikan. Jika tidak setuju, maka tidak dapat sama sekali. Nah, bukan dikekno sepertiga, enggak, beda ini. Nah, yang mau ahli waris beda. Nah, makanya ada beberapa simulasi di sini, halaman 78. Nah, ini halaman 78. Jadi dipotong wasiat, dimasukkan ke ini, dipotong ke apa namanya? Masya Allah, ke warisannya. Zaid dapat 1/4. Zaid ini adalah orang lain, ya. Kurang dari sepertiga, maka langsung diberikan tanpa dengan persetujuan ahli waris dan sisanya diberikan kepada ahli waris. Zaid dapat 1/4. 1/4 itu kan kurang atau lebih kecil dari 1/3, maka langsung diberikan. Maka langsung dijadikan asal masalah 4 ini. Siamnya si Zaid ini 1, 4 dikurangi 1 tinggal 3. Asal masalahnya dikurangi siamnya Zaid tinggal 3. Kemudian ahli warisnya dihitung sendiri, tabel bawahnya. Zaujah, sama ab. Zaujah, sama ab. 1/4, 1/3 bak sama asoba. Ketemu asal masalah berapa? Nah, ini tidak bisa langsung ketemu asal masalah karena ini masalah gorowen. Kamu tulis di sampingnya. Kalau ahli waris itu meninggalkan zaujah, ab atau zauj, ab, maka terjadi masalah gorowen. Gorowen itu kan kalau itu diberikan 1/3 seperti biasa, maka jumlahnya bisa melebihi jatahnya ab, ya kan?
maka harus dia dapat sepertiganya, bukan sepertiga yang total dari asal masalah, tapi sepertiga bak, sepertiga sisa. Maka di situ nanti hasilnya adalah, jadi gambarnya itu seperti di halaman ini, biar gampang, gak usah nulis aja wis. Biar sama di halaman Horowen. Halaman berapa Horowen? 34. Nah, 34 langsung jujuk itu 34 di halaman 34. Yang sebelah kan ada tabel kanan sama kiri. Yang tabel kanan itu zauj ab, tabel kiri zaujah ab. Ya, kita pakai tabel sebelah kiri. Zaujah ab langsung ketemu asal masalahnya 4. Untuk zaujah berapa? 1, untuk 1, untuk ab 2. Langsung itu, ya. Langsung. Jadi ketemu di sini, ya. Mohon maaf, ketemu di sininya langsung 4. Ini 1, 1, 2, ya. Terus 3 ini kan menjadi asal masalah ini. 3 ini adalah diberikan kepada ahli waris. Tapi karena ini asal masalahnya 4 kan nggak bisa. 3 dibagi 4 tidak bisa, maka harus dibesarkan dulu. Dikali 3. Kemudian ini waktunya nggak tutut ini. Wes jenengan pelajari sendiri. Insya Allah kalau pertemuan yang akan datang tanggal 14-15 itu masih bisa ketemu, ya kita langsung jujuk ke bahas soal. Nah, sementara berarti saya tidak bisa menemani itu Sabtu Ahad besok, lalu Sabtu Ahad lagi 2 kali Sabtu Ahad. Lah nanti saya ninggal tugas ke pengurus, ya. Saya minta dari seniornya untuk mendampingi. Nanti saya kasih untuk yang Sabtu besok halaman sekian yang dikerjakan, Ahad halaman sekian, Sabtunya lagi halaman sekian, Ahadnya lagi halaman sekian. Nah nanti kalau tanggal 14-15 itu masih ada dunia, belum libur, itu kan belum puasa. Puasanya insya Allah tanggal 19-an. Nah berarti 14-15 kan belum puasa. Itu kalau tidak libur ataupun masih bisa masuk dunia, nanti 14-15 itu kita bahas soal satu-satu aja. Hamil 1 soal, mafqud 1 soal, khunsa 1 soal, ad-dariyah 1 soal. Oh, ad-dariyah nggak ada. Hamil, mafqud, khunsa. Lalu ini munasakho yang paling banyak itu sama wasiat. Oke. Saya mohon maaf sebesar-besarnya selama saya ngajar kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Ini termasuk menurut saya ngaji yang paling ringkes, yang paling cepat, karena jumlah efektifnya nanti saya hitung ya di pendidikan, jumlah efektifnya dibandingkan dengan tahun lalu itu lebih banyak yang tahun lalu jumlah efektifnya, sehingga agak mengurangi pembagian babnya, saya agak kesulitan, tapi nggak apa-apa lah, nanti dievaluasi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa qina husna bi hurmatihi wa amitna bi tariqatihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.